Halo sahabat, ini adalah video terakhir dari trilogi 3 skill keuangan, yaitu skill menggandakan uang atau investasi. Dalam dunia finansial, pasti tidak akan lepas dari istilah investasi. Orang-orang sering ngomongin investasi dengan segala cerita suksesnya, pun dengan cerita sedih tentang kehilangan uang dalam investasi. Jadi, apa sebenarnya investasi itu? Jika sahabat baru di sini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih. Ada banyak sekali definisi dari istilah investasi itu. Namun, secara sederhana kita dapat artikan sebagai usaha menanam modal di mana kita tidak terlibat di dalam pekerjaannya, dengan tujuan mendapat keuntungan dan kenaikan nilai modal dalam jangka waktu tertentu dengan resiko yang dapat dibatasi. Jadi, ada beberapa hal yang terkandung dalam investasi, yaitu modal, waktu, dan resiko. Dan di sini kita akan membuat modal yang berupa uang dapat bekerja keras untuk kita. Jadi, bukan kita yang bekerja keras untuk uang, seperti pada waktu kita bekerja dan mengumpulkan uang. Dan investasi adalah skill ketiga dari 3 skill keuangan, yaitu pertama, menghasilkan uang atau earn income skill, yang kedua, mengatur keuangan atau money management, dan yang ketiga adalah investasi. Investasi adalah jenjang di mana kita membuat peternakan uang atau pohon uang kita sendiri. Jika kita belum memiliki 2 skill keuangan sebelumnya, sebaiknya tunda dulu keinginan berinvestasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada 3 hal penting yang terkandung dalam investasi, yaitu pertama adalah modal. Modal pertama dari investasi adalah mindset. Di dalam mindset terkandung pengetahuan tentang investasi, termasuk di dalamnya adalah kita harus paham betul di mana kita akan menaruh uang kita dan kapan timing yang tepat buat masuk ke investasi tersebut. Hal lain dari mindset adalah mental kita. Mental siap terhadap segala kemungkinan baik dan buruk dalam investasi, termasuk di dalamnya keterlibatan alam bawah sadar kita, masalah keyakinan, dan sistem belief kita. Jika di sini kita masih ada masalah atau keraguan, sebaliknya kita mundur. Sebaiknya memilih untuk menabung saja. Modal selanjutnya adalah berupa uang. Uang yang dipakai buat investasi sebaiknya uang dingin, atau uang yang kalau hilang, kita bisa tetap santai dan tidak mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jangan pernah memakai dana darurat atau tabungan buat berinvestasi kalau tidak mau berakhir stres. Komponen kedua dalam investasi adalah waktu. Dalam investasi, ada timing waktu yang berbeda-beda, ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi untuk setiap jangka waktu juga akan beda pula. Misalnya, dalam pasar modal, strategi jangka pendek itu adalah kegiatan trading saham, di mana lebih mengutamakan analisa teknikal yang berupa mempelajari pola fluktuasi turun dan naiknya harga saham pada chart saham tanpa terlalu melihat fundamental perusahaan atau keadaan finansial perusahaan seperti modal, keuntungan, utang, dan lain-lain. Sebaliknya, kalau investasi jangka panjang, justru faktor fundamental lah yang lebih diperhatikan. Contoh kegiatannya seperti menabung saham. Imbal hasil juga pasti akan berbeda, di mana hasil investasi jangka panjang akan lebih tinggi jika nilai investasinya mengalami kenaikan secara periodik. Hal ketiga yang terkandung dalam investasi adalah resiko. Banyak yang bilang investasi itu yang paling utama adalah meminimalkan risiko, seperti kata Warren Buffett, seorang investor yang sukses di pasar modal. Beliau pernah mengatakan, jangan kehilangan uang Anda. Jika Anda berinvestasi, maka
Lakukan hal terbaik dan hindari kerugian. Jika Anda rugi, maka akan sulit untuk kembali ke awal Anda memulai. Hal lain dari aturan ini adalah mendapatkan barang dengan nilai yang tinggi, tapi dengan harga yang murah. Profil risiko dalam berinvestasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konservatif. Tipe profil risiko konservatif memiliki tingkat toleransi yang tipis terhadap risiko investasi yang terjadi. Secara gampangnya, orang akan mudah panik, gampang bingung, gak suka risiko. Produk investasi yang cocok buat tipe ini adalah seperti deposito, reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap. Profil risiko yang kedua adalah moderat. Mempunyai tingkat toleransi menengah terhadap risiko investasi yang bisa terjadi. Biasanya, orang-orang yang termasuk di golongan ini sudah bisa menerima jika terjadi kerugian investasi, siap bertanggung jawab atas keputusan sendiri, dan sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan dalam berinvestasi, dan sudah bisa mulai mengerti untuk melakukan diversifikasi pada aset. Contoh produk investasi buat tipe ini adalah reksadana campuran. Profil risiko yang terakhir adalah agresif. Orang dengan profil risiko agresif akan sangat bisa menerima risiko yang mungkin terjadi dalam investasi. Fluktuasi harga pasar dan pasar saham justru akan membuat adrenalinnya mengalir kencang. Saat harga turun misalnya, dia justru melihat sebagai kesempatan baik untuk menambah portofolio saham. Harapannya tentu saja harga saham tersebut bisa naik lagi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dia bisa mendulang keuntungan yang besar. Orang seperti ini pasti sangat cocok nyemplung langsung di pasar modal. Salah satu hal yang paling penting kita pahami dalam berinvestasi adalah high return sama dengan high risk. Semakin tinggi return yang ditawarkan oleh sebuah investasi, maka risiko dari investasi tersebut akan semakin besar. Dan karakter orang itu sendiri akan berpengaruh besar terhadap tipe investasi yang cocok buatnya, sesuai dengan profil risiko orang tersebut, sehingga investasi yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok buat kita sendiri. Kenali dan pahami diri kita dulu, baru berinvestasi sesuai dengan karakter kita. Nah sahabat, demikian sedikit penjelasan tentang investasi. Jika sahabat ada informasi tambahan, silahkan diketik di kolom komentar, karena di sini kita saling belajar dan saling mengisi. Akhir kata, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Klik like jika suka, dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam blog.